mengatakan, saya berada di mana saya seharusnya, di rumah Tuhan. Saya diingatkan, ya, saya hanya bagian dari rencana Allah. Waktu anak ibu Yesus berumur 30 tahun, bukankah ia kemudian meninggalkan Nazaret untuk memulai misinya? Misi apakah yang diemban oleh pemuda Yesus? Yesus waktu itu pergi dari kota kami, lalu ke Galilea dan ke Yordan. Di situ sebelum dia memulai pelayanannya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam air dan dia bangkit, langit terbuka. Dan ada suara dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu merupakan, kembali saya diingatkan, ketika saya mendengar kisah itu, ada kisah dari Yesaya, nubuatan dari Nabi Yesaya dari zaman dulu, yang mengatakan bahwa akan ada seorang anak yang lahir, yang dia sebetulnya adalah Tuhan sendiri, yang dia kemudian akan disiksa untuk kehidupan seluruh manusia, dan dia akan membuka jalan bagi banyak orang akan keselamatan itu sendiri. Ya, begitulah awal pelayanan dari Yesus. Itu satu hal yang sangat mencemaskan kalau Yesus anak ibu itu kemudian itu ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan mengalami sengsara dan mengalami kematian untuk menebus akan umatnya. Waktu Yesus memasuki Yerusalem di dalam suatu prosesi kemenangan dan orang-orang menebarkan akan pakaiannya dan meneriakkan hosana pada anak Daud, diberkatilah ia yang datang di dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Namun setelah memasuki Yerusalem itu adalah akhir daripada kehidupannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya seorang ibu, saya membesarkan anak saya tetap, dia lahir dari rahim saya besarkan. Ketika dia jatuh, saya obati lukanya. Tapi saya tahu selalu ada di dalam hati saya bahwa dia adalah seorang yang dinubuatkan akan menderita untuk banyak orang. Ketika saya melihat dia disorak-sorai, dia dipuja-puja, hati saya bersuka cita. Tapi saya tidak pernah bisa melupakan bahwa suatu hari dia akan disalibkan. Saya seorang ibu. Ketika saya melihat anak saya difitnah, disiksa, dan akhirnya mati di atas kayu salib, saya selalu berada di samping dia. Rasanya saya ingin berteriak, sudah turun, kamu itu Tuhan, turun. Turun. Cuma saya gak bisa. Dia itu saya harus melihat anak saya yang saya kasihi itu memberikan hidupnya bagi orang-orang yang bahkan meludahi dia, yang bahkan mengkhianati dia. Dia melakukan itu semua untuk suatu penyelamatan, untuk misi yang harus dilakukan, misi daripada Bapaknya. Saya tahu dia adalah Allah yang turun ke dalam hidup saya sebagai manusia yang saya besarkan, akan kembali lagi untuk mati bagi semua banyak orang. Tapi perjalanan itu tidak mudah buat Yesus yang juga mengalami penganiayaan. Juga saya sebagai ibunya yang harus menyaksikan semua kejadian. Hari ini Bu Maria, kita memperingati akan kelahirannya. Dan pada saat kita memperingati akan kelahiran daripada anak ibu
Yesus, pesan apa yang hendak Ibu katakan pada waktu kita berbicara mengenai memperingati akan kelahiran seseorang? Kelahirannya merupakan peristiwa yang luar biasa indah. Kematiannya berharga bagi semua orang. Tapi kebangkitannya juga memberikan suatu jaminan bagi banyak orang. Bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ketika dia naik ke atas surga di Bukit Zaitun, dia mengingatkan bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama untuk menyambut kita semua yang percaya kepadanya. Dia mengingatkan bahwa zaman tidak akan semakin mudah. Akan ada gempa bumi, akan ada pertengkaran antara manusia. Kasih itu mulai hilang antara manusia. Tapi bagi orang yang berharap kepada dia, bagi orang yang tidak pernah menyangkali dia, yang tidak pernah meninggalkan dia, kami akan sama-sama naik bersama dia dalam kemuliaan. Tapi penting juga buat kita yang sudah percaya akan dia, kita tidak bisa egois. Mari kita sama-sama berikan seperti dia sudah memberikan hidupnya bagi hidup kita. Bukan hanya waktunya, bukan hanya harta bendanya, tapi hidupnya buat kita semua. Mari kita yang sudah diberikan kehidupan itu, kita berikan hidup kita berikan waktu kita, apa yang kita punya, untuk kita mendekati mereka yang belum dengar kabar selamat. Biar mereka juga boleh naik dan bangkit bersama Kristus, naik dalam kemuliaannya. Orang-orang yang kita kasih, mungkin ada keluarga kita, adik saudara, orang tua, mungkin ada teman-teman kita yang kita mungkin tidak punya waktu untuk mendekati mereka. Natal ini tidak ada hadiah yang lebih indah bagi Kristus, kecuali hadiah jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, sehingga kematiannya itu boleh sampai kepada semua orang, dan keselamatannya boleh sampai ke ujung bumi. Bukan saja ia penyelamat dunia, Yesus adalah juru selamat kita secara pribadi. Bukankah ia mengatakan, demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia.